Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yoga Novel Madani dari kelas 11 AKN 1. Kali ini saya akan menjelaskan KD terakhir atau KD 6, menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa modern. Munculnya pembaruan Islam 1800 sampai sekarang. Harun Nasution 1986 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar, yaitu 1. Periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan Islam, periode pertengahan menggambarkan kemunduran Islam, dan abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan Islam menurut Muhammad 2011. Islam mencapai kemajuan di abad klasik karena beberapa hal berikut, yaitu 1. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran dan menggunakan akal untuk berpikir. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. 3. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. 4. Para ulama berdiri sendiri. Periode abad pertengahan terutama abad ke-16 sampai 18. Laju keilmuan dari ulama semakin melemah. Ciri-ciri abad pertengahan yaitu sebagai berikut. 1. Ulama kurang berani berijtihad. 2. Para ulama bahwa penggunaan akal sudah bukan zamannya. 3. Ulama pada zaman ini menerima saja karya-karya pada zaman klasik. 4. Banyak ulama yang tidak berdiri sendiri lagi. 5. Pada ulama pada masa kini hanya mengikuti pada ulama zaman klasik. 6. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama dan ilmu umum diabaikan. 7. Ilmu yang datang dari barat tidak dikenali sebagai barakat. Pada periode abad modern 1900 barulah muncullah kesadaran umat kesadaran tersebut muncul setelah bangsa Eropa berhasil menguasai dunia Islam. Contoh fungsi Eropa yang menguasai dunia Islam itu 1. Negara Turki Utsmani yang dialu-alukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut karena kalah perang dengan Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dari Prusia dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa dan masuk India dan menaklukkan kerajaan Mughal. B. Tokoh pembaru Islam pada masa modern. 1. Pembaru dari India. Shah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Shah Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703. Yang memiliki pendidikan dari orang tuanya yang dikenal dengan Sufi dan pengelola madrasah Syekh Abdul Rahim. Salah satu karyanya yaitu Hujjatullah al-Balighah dan Fasyun al-Haramin. Melihat kemunduran Islam, Syekh Waliullah berpendapat tentang hal penyebab kemunduran Islam. 1. Terjadi perubahan sistem pemerintah dari kekhalifahan menjadi kerajaan. 2. Sistem demokrasi yang diganti dengan sistem monarki absolut. 3. Perpecahan di kalangan umat Islam. 4. Mencampurkan ajaran Islam dengan unsur ajaran lainnya. B. Sayyid Ahmad Khan 1870 sampai 1898. Setelah kerajaan Mughal dihancurkan dengan kekuatan Inggris tahun 1857, Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1878. Sayyid Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Selain mempelajari bahasa Arab, ia juga rajin menekuni bahasa Persia. Sayyid Ahmad Khan banyak berusaha mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi pemberontakan pada tahun 1857. C. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga mendapat gelar kesurjatan tingkat magister MA. Penyebab atau pengaruh gerakan pembaruan dalam Islam yang menuntut beliau yaitu ijtihad memiliki kedudukan penting dalam pembaruan Islam. 2. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi dari barat. 3. Kebuntuan dan kebeguan dalam berpikir dan lainnya. 2. Pembaru dari Mesir. Muhammad Ali Dasya 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Dasya lahir di Kawani
Yunani pada tahun 1765 dan meninggal di Mesir tahun 1849. Ia adalah keturunan ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan Islam modern. Masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami' Al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan hanya ilmu keagamaan saja seperti fikih, tafsir, hadis, dan lain-lain. B. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Fahlawi 1801 sampai 1873 Masehi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Dia berlahir di Tahta tahun 1801. Al-Tahtawi mulai belajar di Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822 dalam 5 tahun. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1847 Masehi. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Beliau pernah menjadi pembantu bagi Pangeran Pos Muhammad Khan di Afghanistan di tahun 1864 yang menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa bulan kemudian yang diangkat menjadi Perdana Menteri. Dia Muhammad Abduh 1889 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir pada tahun 1841 dan wafat pada tanggal 9 Juli 1905. Saat kecil ia belajar di rumah dan menghafalkan Al-Quran. Ia kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar. Di lembaga inilah Abduh pertama kali bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir pada tahun 1925 di Al-Qalamun. Semasa kecil ia dimasukkan ke madrasah tradisional Al-Qalamun untuk belajar menulis, terhitung, dan membaca Al-Quran. Pembaru dari Turki Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839. Pelopor pembaruan di kerajaan Turki Utsmani abad 19 sama dengan Mesir. Kurtu Raja Sultan Muhammad II lahir pada tahun 1785 dan wafat tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Nami Kemal 1800 sampai 1888. Nami Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia dengan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut Sultan. Golongan inteligensi ini disebut dengan nama Utsmani Muda. C. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia segenap secara efektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Ada banyak tokoh yang sudah paham dengan misi pembaruan tersebut. Di antaranya yaitu A. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, B. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, C. Kiai Ahmad Dahlan, D. Kiai Hasim Asyari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.